Hai sahabat Putri Tani Aja, selamat berjumpa. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Dosis penggunaan NPK Ponska Plus dan pupuk tambahan lainnya untuk tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit adalah tanaman perkebunan yang berproduksi menghasilkan buah sepanjang waktu tanpa mengenal musim. Untuk tumbuh dan berkembang serta berproduksi menghasilkan buah secara berkesinambungan, tentunya tanaman kelapa sawit memerlukan unsur hara tambahan selain unsur hara alami yang terdapat dalam tanah tempat tanaman kelapa sawit tersebut tumbuh. Unsur hara tambahan yang diperlukan tanaman kelapa sawit tersebut adalah berupa pupuk, baik itu pupuk organik maupun pupuk anorganik atau pupuk kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang penggunaan pupuk NPK Ponska Plus. Berikut pupuk lain sebagai tambahannya untuk pemupukan tanaman kelapa sawit. Penggunaan NPK Ponska Plus dalam pemupukan tanaman kelapa sawit akan lebih baik dan lebih sempurna bila disertai dengan penambahan pupuk jenis lain untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah dan memuaskan. Mengapa kita harus menambahkan jenis pupuk yang lain? Karena tanaman kelapa sawit memerlukan banyak nutrisi berupa unsur hara untuk memproduksi buah secara berkesinambungan. Pemberian unsur hara organik atau pupuk organik pada lahan pertanian tanaman pangan maupun tanaman perkebunan seperti kelapa sawit sebelum aplikasi atau pemberian pupuk kimia akan memberikan manfaat yang baik dan faedah yang besar bagi pertumbuhan tanaman tersebut. Jadi kesimpulannya begini ya sahabat-sahabat semua. Penggunaan NPK Ponska Plus untuk pemupukan tanaman perkebunan kelapa sawit selalu disertai dengan penambahan pupuk lainnya seperti pupuk organik atau heteroganik sebagai contohnya ya. Bisa juga pupuk kandang atau pupuk kompos yang kita buat sendiri. Setelah itu sebagai pupuk tambahannya adalah pupuk KCL atau MOP. Yang terakhir sebagai pupuk tambahannya adalah pupuk Kisrit. Adapun dosis atau takaran penggunaan pupuk tersebut dapat dilihat dalam tabel dosis berikut ini. Ini tabel pemupukannya berasal dari brosur yang dikeluarkan oleh produsen pupuk NPK Ponska Plusnya ya, yaitu PT Petrokimia Gresik. Dalam brosur tabel pemupukan kelapa sawit berada di urutan yang ke-10. Dalam tabel dosis pemupukan terdapat tulisan waktu aplikasi, awal musim hujan, akhir musim hujan, jumlah. Lalu kolom sebelah kanan bagian atas, jenis dan takaran dalam kurung kilogram per pohon. Petroganik, Ponska Plus, KCL, Kisrit. Jadi waktu aplikasinya ada 2 kali ya. 1 awal musim hujan. Jenis pupuk yang diberikan ada 4 macam. Petroganik atau organik 3 kg per pokok. Ponska Plus 2,75 kg per pokok. KCL MOP 0,50 kg atau setengah kilogram per pokok. Kisrit 0,50 kg atau setengah kilogram per pokok. Lalu aplikasi atau pemberian pupuk yang kedua yaitu di akhir musim hujan.
Jenis pupuk yang diaplikasikan atau yang diberikan sebanyak 3 macam, yaitu NPK Ponska Plus 2,75 kg per pokok, KCL MOP 0,50 kg atau setengah kilogram per pokok, Kisrit 0,50 kg atau setengah kilogram per pokok. Jadi total pupuk yang dibutuhkan untuk 2 kali aplikasi pemupukan adalah Petroganik atau pupuk organik sebanyak 3 kg, pupuk NPK Ponska Plus sebanyak 5,50 kg atau 5,5 kg, KCL MOP 1 kg dan Kisrit 1 kg. Untuk pupuk organiknya, sahabat-sahabat semua, perlu saya jelaskan, nggak harus pakai yang petroganik ya, karena yang petroganik ini pupuk subsidi. Jadi tidak semua petani sawit bisa mendapatkannya. Bisa pakai merek yang lain yang non subsidi atau dibuat sendiri berupa kompos atau pupuk kandang, bisa digunakan. Demikian juga dengan pupuk Kisritnya ya sahabat, tidak harus seperti yang dalam contoh saya buat ini. Banyak pilihan, ada yang barang Kisrit impor Jerman, Cina, ada juga yang produk lokal. Yang lokal juga banyak yang bagus, yang penting dia unsur haranya yang jelas. Jangan beli yang abal-abal. Untuk KCL MOP juga banyak pilihan merek dagang. Untuk KCL MOP ini, semua pupuk yang beredar di pasaran itu semua barangnya barang impor tuh ya sahabat ya, tidak ada produk lokal. Untuk awal musim hujan itu biasanya dia terjadi di bulan November sampai dengan Desember dan puncaknya di Januari sampai Februari. Akhir musim hujan itu biasanya terjadi di bulan Maret sampai dengan April, tapi kadang mau juga dia bergeser sampai bulan Mei-nya. Tergantung fenomena alam ya sahabat. Yang saya sebutkan tadi itu awal musim hujannya itu yang terjadi di November sampai Desember 2019, dan akhir musim hujannya itu yang terjadi di bulan Maret sampai April 2020 ini ya sahabat ya.